Intervensi rombongan sirkus. Bawa anak semua ya. Oke, ya. Speakernya kurang kedengeran ya? Oke, agak kesana dikit Oke. kali. Nah, gitu. Sip. Nah. Nah, gitu. Ini Setengah-setengah. ya, setengah-setengah ya. Oke. Sip. Ya. Oke. Bapak oke situ? Oke ya. Ya udah, kita mulai ya. Oke. Udah jam 10.19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang berkenan mengumpulkan kita di rumah kajian salam. Selamat datang teman-teman semua yang lama maupun yang baru. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih banget juga kepada Kang Abu yang sudah menyediakan waktu untuk berkumpul bersama kita di sini melanjutkan pembelajaran kita tentang mind dan awareness atau tentang pikiran dan kesadaran. Lebih tepatnya mungkin bagaimana kita hidup berkesadaran biar nggak banyak stres, biar nggak banyak menderita, tapi lebih banyak kebahagiaan. Senyum dulu dong, ini tegang banget mukanya ya. Senyum dulu boleh nggak? Senyum dulu. Tepuk tangan ya, tepuk tangan boleh dong ya. Senyum. Kalau senyum kan alirannya enak gitu ya. Tepuk dong di sebelah kanannya, kamu jangan lupa bahagia dong. Tepuk dong. Ya, at least pura-pura bahagia. At least pura-pura bahagia gitu. Tepuk dong. Gitu. Datang ke sini harus dengan wajah bahagia ya. Walaupun saya tahu yang datang ke sini most of them banyak penderitaannya. Karena biasanya kalau baik-baik aja tuh nggak nyari sih biasanya ya. Di rumah aja tenang-tenang kan gitu. Tapi pengalaman soalnya. Pengalaman nggak bisa dibohongin. Pengalaman nggak bisa dibohongin kan gitu ya. Jadi teman-teman semua mari kita hening sejenak ya. Untuk mengizinkan batin kita diisi lagi. Siapkan cangkir kosongnya. Apapun yang nanti keluar dari apa yang disampaikan oleh Kang Abu itu menjadi bahan pembelajaran kita. Kalaupun ada dogma-dogma agama yang bertabrakan misalnya, ya simpan aja dulu di belakang. Insya Allah sebentar lagi akan terurai dengan baik. Amin. Kita hening sejenak ya. Hening mulai dengan Bismillah, narik nafas 8 kali, tutup dengan Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih. Selamat datang juga buat sahabat-sahabat yang ikut online ya. Siapkan kopi sama pisang goreng, jangan lupa di rumah agar makin masuk belajarnya. Dan mari kita berikan tepuk tangan yang cukup meriah buat Kang Abu.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman ibu dan bapak. Apa Pagi. kabar? Baik. Spektakuler pagi. Luar biasa. Saya sangat terenyuh gitu ya. Saya sangat over happy kali ya dengan kehadiran ibu dan bapak di sini, dengan vibes yang kita bisa sama-sama rasain gitu ya. Kehadiran kita ke sini menyumbangkan vibes yang oke, dan saya sangat bahagia tentu saja. Ada pertanyaan yang sangat menarik untuk kita renungkan. Sampai kapan kita akan bermain-main? Yang selama ini mungkin kalau kata lelah itu sudah biasa. Mungkin kata capek itu sudah biasa. Tetapi terkadang teradiksi dalam kelelahan dan kecapean dengan komplain yang sama. Dengan pemikiran yang sama. Dengan sudut pandang yang sama. Dan saya sangat-sangat merasakan jiwa-jiwa yang hadir di pagi hari ini, jiwa-jiwa yang teramat sangat-sangat merindukan kemerdekaan. Dalam perjalanan yang sangat panjang, dalam penderitaan yang mungkin tidak bisa dikatakan satu persatu, tetapi tadi waktu saya naik tuh selalu ya entah kenapa mungkin di rumah Salam ini ada vibes yang different gitu. Bukan gimana-gimana gitu, tetapi saya hanya ingin jujur terhadap perasaan dan apa yang saya rasakan gitu. Bahwa terima kasih jiwa-jiwa yang hadir pagi hari ini. Jiwa-jiwa yang terberkati. Jiwa-jiwa yang ingin sekali menjadi wadahnya distribution channel kasih sayangnya Tuhan. Yang tulus, yang mungkin pertemuan kita pagi hari ini diundang oleh satu kata yang saya bisa bilang dengan satu statement ini adalah kita dikumpulkan di sini karena kerinduan yang sama. Kita dikumpulkan di sini karena cinta kasih yang sama. Karena kita datang dari sumber yang sama. Dan kita datang ke sini mulai masuk rumah ini sudah tidak ada lagi identitas. Dan saya rasa hal-hal ini yang dirindukan. Yang semakin langka di kehidupan kita sehari-hari. Yang semakin sulit kita cari dalam komunitas manapun. Dan mungkin di awal ini mari kita bersyukur, berterima kasih. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menyatu dengan jiwa-jiwa yang mencari. Yang saya rasa siapapun jiwa yang hadir adalah jiwa yang ingin menyebarkan cinta kasihnya. Dan itu tadi awal yang saya hadir tuh speechless sekali gitu ya. Betapa ketulusan ibu dan bapak untuk hadir ke tempat ini. Menghidupkan satu sama lain, menyemangati satu sama lain. Jadi kalau boleh kita awali dengan hening sesaat lebih dalam lagi. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Silahkan rileks teman-teman ibu dan bapak. Silahkan amati perasaan saat ini. Fokus kepada bersyukur, berterima kasih.
Sadarilah betapa hebatnya teman-teman ibu dan bapak sampai ke titik saat ini. Betapa tidak mudahnya melalui tahapan demi tahapan sampai ke titik saat ini. Betapa dahsyatnya apa yang kita lakukan sampai ke titik saat ini. Namun kehebatan itu, kekuatan itu mungkin jarang diapresiasi. Karena kita menunggu apresiasi dari orang lain, divalidasi oleh orang lain. Dan bayangkan, kita ngobrol 5 menit aja sama orang yang kita nggak suka, kita pasti tidak nyaman. Dan bayangkan ketika yang tidak nyaman itu adalah diri kita sendiri. Dan bahkan aku tidak nyaman dengan diriku. Aku banyak menolak diriku. Sementara tidak ada yang bisa menerima seutuhnya siapa diri kita, kecuali diri kita sendiri. Tidak ada. Pagi yang indah ini mungkin saat yang tepat untuk selalu mengulang-ulang. Apresiasilah dirimu. Bahkan untuk mengatakan sayang, mengatakan bagus, mengatakan baik. Mungkin kita pelit sama diri sendiri. Karena kita hanya melihat terhadap diri sendiri kekurangan. Keburukan. Yang mungkin kita selama ini mencari kedamaian keluar, belajar keluar, jauh kemana-mana. Tetapi di rumah sendiri, dalam tubuh ini, dalam jiwa ini, aku tidak berdamai. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, berterima kasihlah kepada dirimu. Yang dalam kondisi apapun dirimu selalu menemani dengan setia. Terimalah dirimu. Karena dirimu unik dan otentik. Tidak ada yang menyamai. Tidak ada yang lebih baik maupun lebih buruk. Karena kesempurnaan itu, perfect itu bukan hanya baik. Kesempurnaan terjadi ketika baik dan buruk kita terima dengan bahagia yang sama. Sempurna adalah sakit dan sehat, kita terima dengan bahagia yang sama. Sempurna adalah ketika kita rukun dan berantem, kita terima dengan bahagia yang sama. Sadarilah. Semua dualitas kesempurnaan sudah ada di dalam diri kita. Dan kita hadir untuk saling menyempurnakan. Mari dengan penuh keikhlasan dan segenap jiwa meluangkan waktu sejenak untuk silakan memeluk dirinya sendiri. Berterima kasihlah. Bersyukurlah atas diri ini. Dan rasakan sesaat kita bersyukur dan berterima kasih kepada tubuh. Tubuh akan menjawab dengan mengeluarkan hormon endorfin. Tubuh akan menjawab dengan ketenangan. Dan tidak ada yang lebih kita cari selain
aku berdamai dengan diriku. Bersyukur, berterima kasih. Berterima kasihlah kepada semua organ tubuh kita. Bahwa organ tubuh dan tubuh ini adalah kendaraan. Berterima kasihlah kepada pikiran kita. Bahwa pikiran ini adalah aplikasi. Berterima kasihlah kepada perasaan kita, emosi kita, imajinasi, dan memori. Lebih dalam, berterima kasihlah kepada orang-orang yang kita benci, menyakiti, membuat menderita. Sepenuh hati, segenap jiwa. Terima kasih. Karena siapapun yang paling kita benci adalah jembatan instan untuk menuju pada kelas ini. Kita hanya salah sangka kepada orang yang kita benci adalah musuh kita. Padahal boleh jadi yang kita anggap musuh adalah jembatan indah untuk menyatu dengan Sang Maha Kasih Sayang yang sejati. Terima kasih. Al-Fatihah. Amin. Tidak tergesa-gesa, matanya boleh dibuka perlahan dan kita mengusap wajah kita dengan penuh syukur, berterima kasih. Dan boleh memeluk dan berterima kasih ke teman sebelahnya, silakan. Yang nggak ada teman sebelahnya boleh meluk tiang, ya. Makasih, Mas. Terima kasih. Mbak. Kang, Mas, kamu kasih banyak. Kang. Dan kita boleh tepuk tangan Ibu dan Bapak. Boleh minta air? Oh iya. Lupa saya. Tunggu ya. Nah, boleh duduknya lebih nyaman lagi. Ini baru ada yang datang. Biasanya. Baik. Aduh teman-teman, sorry ya, kita mengawali dengan melo-melo dikit, nggak tahu kenapa aliran begitu. Tapi semoga something good inside, ya. Semoga ada sesuatu yang bangun dan pagi hari ini kita antusias untuk belajar, ya. Nutrisi jiwanya dapat. Nah, kita sekarang agak naik ke nutrisi pikiran. Kita belajar barengan. Oke. Ada yang baru pertama kali datang ke sini? Pertama kali. Ya, berarti udah miss 5 kelas ya. 2 kali ada? 2 kali. Lebih dari 2 kali? Ya, yang lebih dari 2 kali berarti udah kronis akut ya. Dan nggak sembuh-sembuh ya. Berarti saya nggak sembuh-sembuh ya? Iya, apalagi hostnya. Host tuh biasanya paling sakit sih. Paling sakit. Baik, teman-teman Ibu dan Bapak, kita akan slow tapi deep gitu ya. Saya akan dalam setiap fase, pasti saya mau nanya, please kalau nggak ngerti nanya aja. Ya, nggak usah pura-pura ngerti, boleh ya? Oke, pokoknya nanya aja. Mereka pulang. Karena saya pasti banyak pertanyaan. Ingat,
pertanyaan adalah berkah. When you stop questioning, it's the end. Makanya siapa yang bertanya di dalam kubur, malaikat apa Bu? Munkar Nakir adalah pertanyaan yang selalu menyala di dalam hatimu. That's Munkar Nakir gitu. Karena tubuh adalah kuburan bagi jiwa kita, maka pertanyaan di dalam kubur itu bukan di tanah kusir tapi di dalam dirimu. Maka pertanyaannya selalu akan ada kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu, betul? Jadi Munkar Nakir ada di dalam nggak? So much question nggak? That's it. Itu penting. Dan yang menarik ketika suka mencatat-catat di sini, siapa malaikat pencatat? Rokib mencatat apa? Nah, begitu ngelihat orang, aduh ini dulu baik deh sama aku, nah Rokib ada di situ. Tapi kira-kira yang lebih sering mana? Ini kayaknya nyebelin banget ya dulu. Berarti juga Atid ada di situ gitu. Sip ya. Jadi teman-teman nanti kita akan ngerti segala sesuatu hidup itu selalu terjadi within. Di dalam diri kita. Di dalam, bukan di luar. Contoh. Kita pemanasan dulu boleh? Boleh ya. Teman-teman ngelihat saya di dalam dirinya atau di luar dirinya? Hah? Coba-coba tunjuk pakai telunjuk, Abu ada di mana? Kalau yang ngejawabnya ke sini agak mabuk berarti. Yang ada di sini adalah hologramnya, tetapi saya dimaknai dan dilihat ada di dalam dirinya Ibu dan Bapak. Karena Ibu dan Bapak sejatinya hanya sedang melihat cahaya yang terpantul oleh fisik ini dan masuk kepada retina, diinvert dalam otak kita, dan saya terjadi di dalam diri Ibu dan Bapak. Betul nggak? Seperti bioskop. Maka maaf ya Ibu Bapak, suka nggak suka, mau nggak mau, saya sudah menjadi bagian hidup Ibu Bapak. Karena meskipun tubuh fisik saya nggak ada, tapi memorinya ada nggak? So kematian itu hoax. There is no death dalam essential self. Maka orang yang masih takut mati adalah orang yang melekat pasti. Karena kematian itu konteks dari hanya tubuh fisik yang sedang tidak berfungsi lagi. Makanya dalam bahasa Quran, kematian selalu menggunakan statement kullu nafsin zaikatul maut. Tidak menggunakan jasad, jisim, tubuh. Enggak. Jadi nanti kita akan ngerti betapa dahsyatnya diri kita, tetapi kita terlimitasi masalahnya. Kita terlimitasi oleh penjara-penjara gitu. Nah, di sesi kali ini saya pengen memberikan judul besar adalah dunia bukan tempat gitu. Karena tempat itu placement, tapi dunia adalah conditional. Supaya nanti kita jangan ngelihat bahwa ini tetangga duniawi banget ya. Mobilnya banyak, rumahnya gede, tapi nggak pernah kelihatan kerja. Nah, itu kan kelihatan religius padahal nyinyir gitu kira-kira. Nah, gibah gitu. Padahal mungkin orang yang punyanya nggak menganggap apa yang dia punya dalam tanda petik melekat kepada dirinya gitu. Ada orang pakai tas branded, gila duniawi banget. Itu namanya iri gitu biasanya ya. Iri-iri yang agak religius sedikit gitu. Aku sih nggak apa-apa di dunia sengsara, yang penting nanti di akhirat. Pasti lebih sengsara, udah pasti. Kenapa? Karena dunia adalah tempat menanam, akhirat itu tempat tumbuh. Kalau berbicara tempat. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip? Duh, Ibu Bapak lama segini, oke nggak ini? Oke, sip. Ya. Tenang, UTS tahun depan ya, tenang. Nah, 2 pertemuan lagi UTS kita. Yang absen 3 kali nggak boleh ikutan. Ya. Oke, saya mulai dulu. Saya pakai exhibit 1, 2, dan 3 baru kita mulai pelan-pelan ya. Karena ada yang baru mulai, ada yang baru datang, jadi kita menghormati semuanya. Anyway, supaya semangat kita boleh tepuk tangan dulu. Makasih. Luar biasa teman-teman, semangat belajarnya dahsyat. Dan juga teman-teman yang hadir di online juga semangat belajarnya luar biasa. Thank you teman-teman yang di online sudah hadir, terima kasih. Oke, saya akan mulai dulu dari perspektif begini. Ibu Bapak, kajian pagi ini kajian mau basa-basi atau mau to the point? Oke, jadi saya nggak akan bahas. Oh, basa-basi dikit. Soalnya kalau to the point udah nggak banyak ngomong gitu. Tapi kita diem.
Saya basa-basi dulu dikit ya. Ya, saya pakai bahasa basi dulu sedikit. Begini. Let's say saya pinjam dari perspektif Islam. Ada kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul? Oke. Dalam setiap perjalanan pelajaran pertama, saya selalu memberikan gambaran begini. Kita semua berasal dari Allah dan akan kembali ke Allah gitu. Dan akan kembali. Berarti pertanyaannya kalau akan kembali, di situ ada perjalanan yang kita sedang meniti untuk kembali ke Allah. Betul nggak Bu, Pak? Yes. Termasuk kita hari ini nggak? Ya. Pertanyaan. Kalau Allah meliputi, apakah perlu jarak untuk kembali kepada Dia? Enggak. Betul? Contoh-contoh. Allah dekat apa jauh? Dekat atau dekat banget? Makanya di Al-Baqarah 115, kemana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah. Berarti kalau kemana saja adalah wajah Allah, di mana ada tempat yang nggak ada Allahnya? Ada nggak? Nggak mungkin. Kalau saya berdiri di sini, Allah ada nggak? Kalau di sini? Kalau di sini? Jadi kalau saya mau menuju Allah, harus melangkah nggak? Hah? Berarti kalau kita bicara dari titik A ke titik B, pertemuan sama Allah itu perlu jarak nggak kira-kira? Enggak. Berarti kembali kepada Dia, hal yang paling mudah atau hal yang paling susah? Ya, kenapa ulang-ulang datang ke sini mulu kalau gitu? Betul nggak? Makanya di surat Toha ayat 2 dibilang, aku tuh menciptakan segala sesuatu tuh mudah gitu. Litas kok kalau bahasa Arabnya. Everything is simple. Tetapi menariknya adalah kemudahan ini susah diraih untuk orang-orang yang masih ada di dunia gitu. Karena maunya ribet gitu. Maunya susah gitu. Jadi nanti kalau saya beneran to the point ngomong sesuatu, pada nggak percaya pasti gitu. Gitu doang gitu. Saya pengalaman Ibu Bapak jadi pesulap 15 tahun, masih sih sekarang juga ya. Oh, saya kesini nggak dibayar buat itu. Karena beda harganya, Pak. Yang itu lebih mahal. Salam nggak mampu lah bayar itu, Pak. Udahlah. Nah, jadi Salam kesini cuma ngundang saya ngoceh gitu. Kalau sulap belum mampu lah kayak itu. Anyway. Ibu dan Bapak, saya mau cerita dulu. Apresiasi orang Western sama orang Timur, orang Indonesia sama orang bule kalau nonton sulap, itu dua hal yang berbeda. Kalau orang Indonesia nonton sulap, dia mikir gimana caranya, pengen ngebongkar, dan dia melupakan menikmati seninya. Itu pengalaman saya. Terus akhirnya, oh gue juga bisa paling, gitu tuh. Nah, banyak paling-palingnya gitu lah kira-kira. Nah, tetapi, orang-orang Western, dia nggak peduli caranya, tapi I just enjoy the show. Saya nggak peduli caranya, tapi aku bisa menikmati show-nya. Nah ini ada paradoks memang. Saya nggak berbicara baik atau buruk gitu ya. Saya sering ngomong bahwa masyarakat Indonesia ini IQ-nya 78,4. Tapi bukan berarti lebih buruk dari yang lain, bukan. Cuman beda aja. Beda aja udah. Gitu. Nah, sehingga kenapa saya pengen mengawali dalam konteks ini? Maaf ya. Jangan-jangan kita pulang kajian, kita sibuk mengingat kajian, tapi nggak ingat Allah gitu. Jangan-jangan kita sibuk ngebicarain Quran, sibuk ngebicarain kesadaran, yang kita sibukin itu adalah part dari pelajarannya, tapi Allahnya mana gitu. Makanya ketika Rumi bilang, keren banget statement Rumi, banyak dari kalian yang sibuk berbicara tentang dalil dan ayat, maka aku sudah bercinta dengan Tuhan. Kamu masih sibuk sama dalil. Dan yang menarik ketika kita bicara dalam konteks ini, boleh jadi kita lupa bahwa segala bentuk apapun, kita adalah tidak sadar bahwa kita udah sampai sih sebenarnya. Pertama, nggak pede. Percaya diri datang dari mengenal diri. Yang kedua, mungkin terlalu banyak menjual diri gitu. Karena orang yang menjual diri adalah orang yang melakukan sesuatu karena pengen dipuji. Dia menjual dirinya karena pujian. Dia menjual dirinya karena perspektif validasi orang lain gitu. Makanya kenapa kata kuncinya adalah kalau kamu mengenal dirimu, kamu akan percaya dirimu.
Kalau kamu percaya dirimu, kamu tidak akan pernah menjual dirimu. Nah, nanti kita akan ngerti diri yang dimaksud itu yang mana gitu. Supaya nanti kita mulai menyadari, oh oke. Ya bahasa gampangnya, pencarianku keluar telah usai, maka aku akan berjalan di dalam bersamanya gitu. Nah itulah yang disebut dengan kelahiran kesadaran. Lahir bahasa yang sekarang besok terjadi namanya Natal gitu kira-kira. Bahasa Arabnya milad gitu kira-kira. Teman-teman, ibu bapak, kita lahir sekali atau berulang-ulang? Loh, emang tubuh fisik kita sama hari kemarin udah beda kok. Pemikiran kita dari tadi pagi udah beda kok. Kita selalu reborn nggak? Selalu membaru nggak? Maka sebenarnya kalimatnya nggak gini, setua apa kamu? Enggak. Sebaru apa kamu? Kita bukan menua dalam tanda petik, tetapi kita selalu membaru gitu. Cuman pertanyaannya, membarunya mungkin kita tidak sadar. Karena kenapa? Karena kita terjebak oleh yang namanya dunia gitu. Sampai sini oke? Oke? Jadi ini perjalanan yang jauh atau yang dekat? Oke, saya garis bawahi, dekat banget tapi nggak mudah. Jangan nyari mudah karena nggak akan dapat gitu. Sip ya? Oke? Clear? Oke nggak ini? Oke-nya tuh gini nih. Oke. Clear. Nah, gitu. Kayak apa gitu. Cari apa? Oke ya, ini exhibit 1 kita. Jadi, poin pertama adalah nggak pernah ada jarak. Nggak ada jarak. Karena jarak hanya berlaku bagi ruang dan waktu. Dan kalau kita bicara dia melampaui ruang dan waktu gitu. Maka tidak ada ruang dan tidak ada waktu yang tidak ada dia. Maka semua adalah dia. Maka nanti kita akan ngerti, kul hu Allah hu ahad. Ahad gitu. Sip ya, itu 1. Dikunyah pelan-pelan, dirasain. Sampai sini oke ya? Oke. Saya mau masuk ke exhibit 2-nya begini. Kalau kita bicara, dunia itu selalu yang yin-yang-nya adalah akhirat. Bagi teman-teman Islam, ada doa yang pasti dibaca dalam setiap akhir doa disebut Robbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Sekarang saya tanya. Itu berdoa banyak yang membaca doa atau banyak yang berdoa? Jadi otomatis. Betul? Sehingga kalau otomatis menjadi sesuatu yang diulang-ulang, katakanlah jadi mantra. Dan nggak salah, bagus-bagus aja. Karena at some point ketika kita mengatakan sesuatu yang kita nggak ngerti, kita otaknya jadi nggak sibuk sih. At some point. Makanya mantra-mantra itu sesuatu yang agak nggak dimengerti gitu. At some point. Tetapi pertanyaan saya adalah, selamat di dunia dan selamat di akhirat itu maksudnya apa gitu? Contoh, teman-teman ibu bapak kalau dengar kata dunia, apa yang kepikiran? Bumi. Begitu dengar kata dunia, ting, apa yang kepikiran? Atau saya pakai belakangnya pakai wi lah, duniawi, apa yang kepikiran? Duit. To the point banget ya, duit. Nah, sekarang saya tanya, uang itu alat dunia atau alat akhirat? Kalau uang saya sedekahin ke fakir miskin, maka fakir miskin yang nggak bisa makan jadi makan, uang jadi akhiratnya. Jadi uang alat dunia, alat akhirat. Nggak gitu tadi jawabannya. Ini tuh udah akhir 2024 ya. Banyak refleksi kayaknya. Banyak refleksi. Refleksi tapi refleksi kaki. Dipijat. Oke. Berarti pertanyaannya, kita penting untuk menyadari begini. Maaf ya, kalau misalnya Allah adalah meliputi, berarti kan nggak ada di luar dia, betul nggak? Termasuk kita udah bahas, surga dan neraka bukan tempat dong. Barzah bukan tempat dong. Mahsyar bukan tempat dong. Karena kenapa? Gimana kita mau berbicara masalah tempat, orang semuanya di dalam Allah, betul nggak?
Yes. Nah, nanti satu-satu kita bahas pelan-pelan. Oke, nah sekarang pertanyaannya begini. Allah tuh punya rencana di surat 2:30 misalnya. Ya, di surat 2 ayat 30 misalkan. Dia bilang, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Di situ kalimatnya adalah ard. Samawat juga ada nanti. Ada langit, ada bumi. Oke. Pertanyaan. Allah mau bikin khalifah di bumi atau di dunia? Bumi. Tadi di surat 2 ayat 30. Dan ketika Allah berfirman kepada malaikat, ini kan di surat 2 ayat 30 malaikat agak komplain sama Tuhan kan? Ya Allah, ngapain bikin khalifah kayak gini-gini gitu? Kan yang kayak gini-gini yang udah juga ngancurin. Tar dulu. Nanti kamu ngerti gitu. Nanti kamu akan paham. Anyway, nanti kita bahas itu kapan-kapan. Tapi intinya yang ingin saya tanyakan, Allah punya rencana bikin khalifah di muka bumi atau di dunia? Kalimatnya ard atau dunia? Nah, ibu bapak kalau doa, fil ard atau fi dunia? Kenapa begitu? Oke, berarti kalau kita bicara dalam konteks yang namanya art dan dunia, dua hal yang berbeda nggak? Sip. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Jadi ada fil art, ada fi dunia. Artinya ada bumi, ada dunia. Clear? Clear. Berarti kalau ngomongin tempat, yang tempat itu dunia atau bumi? Bumi nanti ada dua. Bumi sebagai nama planet Earth, atau bumi itu adalah tubuhmu. Ini kan bumi nih. Tempat wadah. Dan bahasanya Quran itu ngomongin Earth itu bukan ngomongin Earth sih. Bukan itu gitu. Karena nama bumi baru ada beberapa saat gitulah kira-kira. Nah, di awal ini yang pengen saya garis bawahi dulu, teman-teman penting untuk menyadari mana quality, mana sifat, mana simbol, mana fungsi, gitu kira-kira. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Berarti kita hidup di dunia atau hidup di bumi? Tadi oke, sekarang diam gimana sih? Kita hidup di bumi dengan dunia yang kita ciptakan. Oke lah. Yang lain? Gini. Ibu bapak sekarang lagi ada di rumah Salam. Kita ini satu bumi atau satu dunia? Satu bumi. Kalau di Ancol ada bumi fantasi atau dunia fantasi? Kenapa nggak bumi fantasi coba? Sip ya. Ada di Serpong, Mas. Apa tuh? Bumi Serpong damai. Kenapa nggak bumi ya? Kayaknya dia salah nama deh. Kayaknya belum ngerti deh. Oke. Sampai sini oke? Menurut teman-teman ibu bapak, ini something important nggak? Penting nggak? Penting. Penting banget. Contoh. Kalau kita bicara masalah tempat itu placement. Ya let's say kita ada di ruangan ini tempat. Ya kan? Tetapi masing-masing kita di ruangan ini punya perspektif yang berbeda nggak tentang tempat ini? Gitu. Jadi dunia itu nanti akan bercerita tentang sifatnya. Art atau bumi itu akan bercerita tentang tempat. Nah, tempat kita hidup ada di mana? Secara makro. Mikronya? Tubuh. Ini bumi kita nih. Sip ya? Maka dengan tidak merawat bumi kecil, bagaimana kita akan merawat bumi besar? Makanya di ajaran Kapitayan yang ada 3000 tahun sebelum Masehi, dibilang, Memayu hayuning bawono. Kamu diciptakan untuk mempercantik bumi yang udah indah. Ibu Bapak pernah dengar ceritanya Einstein nggak? Maaf ya, ini saya ngulang-ngulang, tapi kalau yang bosan, jangan bosan sih. Tapi saya ngulang-ngulang nih.
Kalau per detik ini semua cacing di muka bumi ini nggak ada, kita cuma bisa bertahan hidup 3 bulan loh. Betul nggak? Siapa yang mau numbuhin tanaman sebagai recycling yang namanya cacing? Mau uangnya banyak triliunan nggak bisa makan uang. Betul nggak? Oke. Serangga kalau nggak ada hari ini, detik ini, semuanya nggak ada. 4 bulan lah kita survive. Karena dia yang memindah-mindahkan tuh. Dan kita kan nggak pernah ngelihat bagaimana serangga sangat bermanfaat buat hidup kita. Cacing yang nggak kelihatan bermanfaat. Kita dalam yang namanya ekosistem. Tetapi dalam diri manusia ada yang namanya egosistem. Bukan ekosistem. Ekosistem. Betul? Pertanyaan saya, kalau semua manusia per detik ini nggak ada di bumi, bumi baik-baik aja nggak? Nah, ya udah berarti kita tuh nggak penting-penting amat sih, gitu. Makanya udah biasa aja, gitu. Malah ngerusak. Ibu Bapak tahu ya, ketika kita dalam kondisi Big Bang 13,8 miliar tahun yang lalu, maju 4,6 miliar tahun yang lalu bumi ada 200, 120 juta, 200 lah anggap manusia pertama ada. Adam itu baru 7.000 tahun yang lalu. Kita lahir tahun berapa? Nih, di sini nih. Dalam semua, kalau kita bicara dari Big Bang sampai sekarang, kita tuh baru ada 3 detik coba. Only 3 seconds. Kita tuh makhluk bungsunya semesta. Tapi belagunya minta ampun gitu. Setengah hutan bumi udah hancur nih sama egonya manusia. Betul nggak Bu? Pak? Nah malaikat nanya, ngapain sih bikin gini gitu? Jadi wajar nggak malaikat komplain? Nah nanti kita ngerti. Sampai sini oke? Tapi makhluk Allah yang paling mulia dan sempurna siapa? Manusia. Oh yang benar. Terus kalau gitu ya kadang-kadang manusianya tuh langsung mikir gua. Manusia dalam kurung gua gitu. Ya udahlah ya. Makanya teman-teman ingat baik-baik, salah satu belenggu hidup adalah please kita belajar satu, jangan ingin dihargai. Udah gitu aja. Stop, berhenti, stop mencari ingin dihargai, selesai. Setiap kita mencari penghargaan, pasti kita akan terbelenggu. Stop cari ingin dihargai, nggak penting. Stay humble. Makanya Nabi Muhammad tuh kurang humble gimana Nabi Muhammad kemana-mana ngomong sahabat, bener nggak? Nggak pernah ngomong guru murid. Jadi kalau di sini ada yang datang ngomong aku guru, nah nggak apa-apa juga sih. Karena guru itu cahaya. Ya, disclaimer. Guru itu cahaya. Dan saya selalu mendisklaimer kemana-mana, saya nggak penting, jangan percaya omongan saya, hati-hati sama omongan saya, karena saya di sini hanya bertugas sebagai bidan teman-teman untuk lahir kesadarannya. Membantu aja. Tepuk tangan dong. Karena kesadarannya udah ada di dalam dirinya masing-masing. Sip? Nah, kesadaran bisa tumbuh kalau banyak ditanya gini-gini gitu. Tumbuh. Setiap yang keluar dari mulut ibu dan bapak, ibu bapak lagi Lailatul Qadar namanya. Oke? Sip? Makanya pengajian yang ditanya-tanya gini banyak yang ngebetah gitu. Malas. Makanya lebih senang didongengin. Gitu. Kenapa dongeng? Pasti nggak mikir. Makanya kenapa kita dikasih pikiran untuk diguna? Selalu saya ulang-ulang, ibu bapak termasuk sering mikir atau banyak pikiran? Yang mana? Udah kelihatan ya, makasih. Sip, lanjut. Proceed ya. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Saya mau mengaitkan tentang di surat 84 ayat 19 misalnya, kita dibikin layer by layer. Bertingkat-tingkat. Step by step, layer by layer, step by step, layer by layer, dan seterusnya. Oke. Saya rasa teman-teman ibu bapak udah nggak perlu dari basic banget gitu ya. Maka kita akan bicara bahwa kalau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun adalah Allah dari semua sumber, maka dalam 3 fakir itu kita sering menyebut ada yang namanya aku satu. Aku satu itu siapa? Allah. Kenapa disebut aku? Nggak dia atau engkau? Karena begitu kita doa, engkau lah. Masih ada aku dan engkau gitu. Betul nggak? Dialah. Oh dia. Tapi kalau aku, keluar atau ke dalam? Makanya dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Bukan dia. Jadi ibu bapak waktu sholat yang diingat apa? Utangnya. Aduh, besok debt collector mau datang gitu.
Jangan salah loh. H-1 debt collector datang, sholatmu akan khusyuk pasti kok cobain. Allah, Akbar. Oh, Allah. Jadi kalau mau sholat khusyuk, satu berhutanglah. Yang kedua, menderitalah. Karena hanya dalam penderitaan sholat jadi khusyuk gitu. Jadi menderita berfungsi nggak? Sholatnya jadi khusyuk. Nah gitu. Jadi semuanya always paradox gitu. Oke. Berarti aku satu meliputi nggak? Meliputi nggak? Oke, anggap aja ini peliputannya Allah gitu ya. Anggap aja ini langit dan bumi beserta isinya dan seterusnya gitu. Di lingkaran ini. Ada nggak yang di luar dia? Nggak ada. Sip. Berarti kita ada di dalam dia dan dia ada di dalam kita. Contoh, kalau misalnya botol ini saya masukin ke akuarium, di luar dia ada air nggak? Kan ini akuarium nih, masukin cemplung. Di luar dia ada air nggak? Di dalam dia ada air. Menyatu nggak? Nggak. Kenapa nggak menyatu? PR kita hanyalah menghilangkan botolnya agar air yang di dalam sama di luar itu menyatu. Oke? Botol inilah yang disebut ego. Karena hanya ego yang memisahkan air luar sama air dalam. Padahal kita semua adalah satu samudra. Kita semua adalah ombak-ombak itu gitu. Ombak dan samudra nggak pernah terpisah karena ombak dan samudra satu kesatuan gitu. Teman-teman ibu bapak pernah ke pantai ngeliat ombak satu gitu? Ombak dua gitu? Nah begitu ombak naik, nanya ke temannya, lautan di mana ya? Aneh nggak? Aneh. Karena dia lagi menampil. Ke saat kita menampil, kita punya botol ini, PR kita adalah melepaskan botolnya agar menyatu gitu kira-kira. Pertanyaan, begitu misalnya botol ini di akuarium itu lama-lama larut, lama-lama istilahnya vanish gitu hilang, menyatu nggak kira-kira? Dia perlu pindah tempat nggak? Jadi bukan urusan tempat, tapi urusan bagaimana kamu menembus dirimu. Oke? Dapat sampai sini? Ini yang tepuk tangan 5% sih. Yang lain mikir, maksudnya apa? Oh, yang bilang keren cuma satu. Ya. Itu juga latah kayaknya ya. Oh ya, sorry ya di sini VIP, maaf. Agak cepat gitu ya. Agak cepat. Jadi bahwa kalau mau cepat boleh pindah ke sini. Clear? Clear. Jadi kita sepakati dulu, perjalanan menuju Tuhan bukan begini linear, A ke B, tapi dari lingkaran luar ke dalam, ke dalam, ke dalam, ke dalam, ke dalam. We are not going anywhere. Maka di surat 7 ayat 25, kamu mati di bumi, kamu hidup di bumi, dan kamu dibangkitkan di bumi. Oke? Makanya di 725 clear banget gitu, bahwa kebangkitan yang nggak akan kemana-mana, di sini-sini lagi sih gitu. Ya? Oke, nah berarti pertanyaannya, layer by layer ini penting untuk kita ketahui nggak? Ya, dalam dunia tasawuf, layer by layer ini disebut 7 derajat jiwa. Ibnu Arabi membuat statement 7 soul atau 7 derajat jiwa. Dari mulai amarah, lawamah, dan seterusnya. Dalam tradisi Hindu disebut Pancamaya Kosha misalnya. Ada mulai Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha, masuk ke Manomaya Kosha, masuk ke Vijnana Maya Kosha, masuk ke dan seterusnya. Saya rasa nggak usah dihafal lah. Tetapi yang ingin saya sampaikan hari ini adalah bagaimana PR kita. Makanya teman-teman ibu bapak, tawaf itu kan counterclockwise, betul nggak? Iya, kenapa? Karena kamu yang dari sini, kamu berjalan menjauh, dan ketika kamu berjalan berjauh, kamu returning, kembali. Berarti PR hidup kita adalah mengupas semua lapisan bawang selain diriku. Yang nanti lapisan bawang itu disebut namanya identitas. Dan kita bisa menuhankan identitas daripada menuhankan Allah gitu. Oke? Ketika menuhankan uang jadi lebih penting nggak dari semuanya? Berarti dia mempersekutukan Allah nggak? Nggak usah jauh-jauh punya patung kayak gimana. Jadi orang musyrik, cukup Anda jadi pelit, Anda musyrik. Selesai. Nah, betul ya? Karena musyrik tidak terletak pada agamamu, tapi musyrik terletak pada sikap ketika kamu dalam kondisi apa gitu. Sampai sini oke? Clear ya? Nah, kita akan bicara dari lapisan 1. Sorry, ini kenapa ada notification? Maaf. Oke. Dah, aman.
Kayak malaikat. Nah, berarti semua datang dari aku satu nggak? Ya. Si aku satu ini di dalam wadah yang luas ini, maka aku satu yang bergerak jadi alam gitu ceritanya. Ya, nanti kita akan bahas agak lebih detail. Nah, di surat 32 ayat 9, dia bilang, aku tiupkan ruhku. Dipercik. Berarti dari aku satu, muncullah yang namanya aku dua. Aku dua. Aku dua. Let's say ada ABC aja ya. Anggapannya begitu. Jadi dia dipercikan, dia dipercikan, dia dipercikan. Jadi bahasa gampangnya maaf ya. Kalau di bumi ini sekarang ada 8 miliar manusia, dalam perspektif ini berarti ada 8 percikan nggak? 8 miliar percikan nggak? Yes. Berarti 8 miliar percikan ini dia punya jalan ke sini, dia punya jalan ke sini, yang satu ke sini, yang satu ke sini, yang satu ke sini, misalnya jadi D, E, F, masing-masing punya jalan nggak kira-kira? Nanti dikatakan bahwa jalan kembali kepadaku sejumlah ruh yang aku tiupkan. Maka fanatiklah kepada hasil, tapi fleksibellah kepada jalan gitu. Jangan fanatik pada jalannya. Kenapa? Karena fanatik itu penting hanya untuk di tujuannya. Contoh. Ya, oke. Pulang dari sini tangan kita tebal ya. Nah, semoga berdampak sama dompetnya juga sih. Contoh. Kalau saya mau ke Jogja, saya harus fanatik nggak sama Jogja? Iya. Tapi kalau saya fanatik sama jalan, ya pokoknya ke Jogja harus jalan yang lurus. Begitu masuk ada belokan, gimana dong? Nggak mau belok, stres. Betul nggak? Dan ketika saya tidak fanatik sama Jogjanya, yang membuat saya menjadi hilang arah, baru 5 km saya ganti destinasi. Ke Semarang aja deh. 5 meter berikutnya, ke Sumedang aja deh. Akhirnya nyampe ke Jogja nggak? Jadi hari ini banyak orang yang ngomong, ya Allah, aku cita-cita tidak terkabul. Ya iyalah, tiap 2 langkah ganti cita-cita masalahnya. Betul nggak? Itulah nanti yang disebut istiqomah. Sip. Berarti pertanyaan saya, jalan beda-beda nggak? Nanti kata kuncinya adalah nggak usah iseng dan usil sama jalannya orang lain. Karena at the end of the day, tujuan kita semua hanya ke sini gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti aku dua ini saya mau sebut inilah sang kesadaran. Inilah yang disebut namanya akhirat. Karena dia adalah titik akhir. Nanti kembali ke aku dua, hanya di aku dua nanti yang dia bisa masuk ke aku satu gitu. Sampai sini oke? Ibu bapak sekarang lagi bangun atau lagi sadar? Karena bangun belum tentu gitu. Karena bisa jadi bangun tapi pikirannya ada di B-Exchange gitu misalnya. Bisa. Ya, makanya kita depan, belakang gitu. Dapat sampai sini? Dapat. Oke. Berarti kalau gitu, kesadaran kita semua adalah kesadaran yang tunggal nggak? Dengerin dulu. Kesadaran kita sebetulnya kesadaran tunggal dari sumber yang sama nggak? Berarti dari semua kita punya the true consciousness. Kesadaran yang dititipkan ke saya, ke ibu dan bapak, ke teman-teman semua. Sama nggak? Dah, tahu. Terus Allah ngebedain kadarnya nggak? Ini rada-rada buluk nih, dikit aja gitu. Enggak dong. Betul nggak? Berarti kesadaran kita sama? Sip. Di tahapan akhirat, di tahapan kesadaran, kita dipercikan semua yang selaras. Sama dan nggak ada perbedaan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ada orang yang sekarang yang sadar atau enggak? Bukan karena kesadarannya, karena ada yang menutup kesadarannya. Terhijab. Jadi kafir. Jadi orang kafir adalah orang yang menutup kesadarannya dengan,
itulah yang disebut aku tiga nanti. Contoh ya. Katakanlah ini ada orang, 3 orang. Si A, udah ya, ini saya kasih garis putus-putus dulu supaya gampang. Si A, si B, si C. Sesaat dia aku duanya hadir, A, B, C, beda atau sama? Sesaat aku duanya hadir di 3 orang ini, beda atau sama? Sama. Kenapa? 3-tiganya ini disebut sang hidup. Ibu bapak hidup nggak? Saya hidup nggak? Pohon hidup nggak? Kalau kita cuma ngelihat yang hidup, kita semua adalah kehidupan. Betul? Tapi kalau kita buta sama yang hidup dan ngelihat identitasnya, saya bisa menghormati orang karena pangkatnya. Saya menghormati jenderal, tapi saya mencaci OB misalnya. Kenapa? Karena saya tidak melihat sang hidup di OB, saya tidak melihat sang hidup di jenderal, saya sedang melihat aku tiga. Itulah yang disebut identitas. Ibu bapak yang main sosial media, kalau dapat DM sama orang yang followersnya 1 juta, dan dapat DM sama yang followersnya sekitar 5 orang, mana yang lebih cepat dibalas? Ah ya udah, selesai. Wih, ini yang 1 juta nge-DM nih, gitu. Betul nggak? Iya. Hah? Belum pernah kejadian kayaknya. Belum, oh iya, belum. Oh iya. Tapi dapat nggak maksud saya? Dapat ya? Maka hanya orang-orang ketika dia ngomong kul huwallahu ahad, aku adalah ikhlas, aku adalah pure, aku hanya melihat pure dari semuanya, aku cuma melihat sang hidup, selesai. Aku melihat sang hidup di hewan, aku melihat sang hidup di pohon, aku melihat sang hidup di OB, di tukang ojek, di mana yang aku lihat hanyalah sang hidup. Disitulah kemana saja aku menghadap, di situ wajah Allah. Even itu penjahat sekalipun, karena penjahat adalah matriks. Penjahat itu pandangan kita kan? Betul nggak? Ibu bapak yang menciptakan Fir'aun Allah bukan? Yang menciptakan Musa Allah bukan? Iya. Yang menciptakan setan? Yang menciptakan malaikat? Sesaat kita sudah mulai melihat titik tengah paradoks dari 2 yang berbeda, di situ kita ngerti Allah. Contoh. Setan dan malaikat diciptakan oleh yang tunggal, Allah itu sendiri, betul nggak? Anggap aja setan jahat, malaikat, tapi apa kesamaan dari keduanya? Menghambakan diri. Saya menghambakan diri karena saya mau jahat terus, saya menghambakan diri karena saya mau baik terus. Betul nggak? Sip ya? Maka nanti kita akan ngerti, ketika kita ngelihat penjahat, dia sedang berperan nggak bisa jadi. Tapi aku bisa memilih mau gitu atau enggak gitu. Nggak usah dijelekin. Karena itu juga bagian nggak? Iya dong. Karena kita nggak bisa lepas dari hukum yang namanya yin yang. Semua pasti berpasangan. Nggak ada jahat, nggak ada baik. Bagaimana ada perdamaian kalau tidak ada peperangan? Dapat nggak sampai sini? Sip? Ya. Ya. Yes. Ya. Maka yang hanya dikasih pilihan siapa, Bu? Manusia. Pertanyaan, contoh. Matahari nggak pernah komplain tuh. Dia bersinar gitu, nggak ada, ya Allah, aku lagi bete nih hari ini. Aku mau udahan dulu deh, lagi lelah, mau healing misalnya, Bu. Kita kalau matahari bete healing, repot ya. Sekarang saya tanya, matahari pernah nggak? Ini saya pakai bahasa religius yang simpel banget ya. Matahari pernah nggak melanggar hukum Tuhan? Kenapa? Iya, kenapa? Iya, kenapa? Karena dia tidak dikasih pilihan. Pilihan dia hanya ngikutin aku. Oke, Bu? Berarti pertanyaannya, makhluk Tuhan yang dikasih pilihan mau ngikutin, oke, mau enggak, terserah siapa? Manusia. Berarti kehebatan manusia dia, quote and quote ya, ingat ya saya ngomong hebat bukan berarti oke, lebih oke, bukan kok. Kelebihan lah, kelebihan manusia dibandingkan semua ciptaannya apa? Pilihan. Free will. Gitu, Bu. Sip ya?
Berarti ketika seseorang memilih, itu adalah pilihan dirinya bukan? Bisa jadi. Tapi kebanyakan enggak. Kebanyakan adalah dipilihkan oleh orang lain.